Pada hari ini ada misa Napaktilas di Samak Manggar, memperingati gereja perdana yang berada di Pulau Belitung. Nah, ini adalah rombongan dari KBG atau Komunitas Fransiskus Xaverius. Nah, ini dengan Pak Ketua Komunitas. Gimana Pak Ketua Komunitas? Mantap. Oke. Pak Yunkin gimana? Mantap. Bu Ami gimana Bu Ami? Mantap. Oke, luar biasa. Jadi acaranya akan mulai jam 9. Ini panitia dari Manggar, Pak Santo. Hai. Halo Pak Martadi, Pak Dato, selamat datang. Perasaan. Sebentar lagi akan diadakan misa untuk memperingati gereja perdana pertama kali di Pulau Belitung ini. Umat yang komunitas sudah hadir, di umat dari KBG Fransiskus Xaverius. Nah, ini dari stasi, ada stasi gantung, Manggar, dan lain-lain. Dari posko. Hai Maria. Hai. Halo, hai, say hello dong. Halo, say hello dong. Dari Ignatius Loyola. Ini dari Manggar. Jadi sebentar lagi misa akan dimulai. Ini koordinator liturgi Pak Felix. Suster, selamat pagi. Stefanus, say hello. Dari KBG Stefanus. Lah ada buktinya. Ini ketua kita. Halo, selamat pagi. Itu kur ya. Ini dari Yohanes Pembaptis baru datang. Yohanes Pembaptis. Dari stasi Kampit. Hai, saya hello dong. Umat Katolik separoki Belitung, tentu saja. Dari Monica, saya hello dong, Monica. Dari Belitung dan Belitung Timur pada pagi hari ini akan berkumpul. Ini dengan Romo Gun. Pada hari ini untuk merayakan misa dan juga akan mengikuti rangkaian kegiatan Napaktilas Gereja Perdana Umat Katolik Yohanes Paroki Pembaptis. Regina Pacis Belitung. Dan baik, kami informasikan kepada seluruh Saya hello dulu Pak. silakan untuk mengisi yang telah disediakan di sebelah Thomas Aquino. ada di sebelah Dari Bernadette. Oke, Bernadette, yuk. Ini para petugas. dan kepada umat yang baru saja tiba, agar umat dapat menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya sehingga dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan perayaan misa kita pada Ini adalah hari kur ini. paroki. Sekali lagi kami informasikan kepada umat yang telah hadir untuk dapat menonaktifkan handphonenya
atau bisa men-silentkan handphonenya untuk Dari KBG Sisilia, say hello dong. Yosep, say hello dong, Su Yosep. KBG ini dari KBG Santo Yosep. Dimulai dengan pelarakan memasukin lokasi. Inilah tempat gereja perdana pertama kali di Pulau Belitung di tahun 1896. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat beriman yang dicintai Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan perayaan Ekaristi, perayaan syukur. Perayaan iman kali ini berbeda dengan perayaan iman hari-hari yang telah kita lewati. Kita hari ini membuatnya di Bukit Samak. Perayaan iman kali ini mengajak kita bahwa kita manusia hidup tidak terlepas dari sejarah. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat beberapa hal berkaitan dengan sejarah kita sebagai umat beriman. Tahun ini umat Keuskupan Pangkal Pinang merayakan 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang ada di sini. Dan dalam perhitungan yang telah kita laksanakan, besok Paroki Regina Pacis ini berulang tahun yang ke-82. 82, sorry. Paroki Regina Pacis dia muncul kemudian dari gereja Bukit Samak ini. Dalam informasi yang diperoleh, gereja ini sudah ada tahun 1896. Waktu yang begitu lama, tetapi Tuhan senantiasa berkarya dalam peziarahan itu. Kita bersyukur karena Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha cinta itu senantiasa menyertai peziarahan umatnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam perayaan iman hari ini juga bersama Gereja Universal kita merayakan perayaan Misa Panggilan Sedunia yang ke-60. Dalam perayaan ini bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembala
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus
sekali lagi berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Apa hari ini kita bisanya di tempat ini? Tempat saya berdiri ini ada fondasinya. Ini bekas gereja. Kalau yang diduduk oleh anggota KOR itu adalah pastorannya. Nanti habis misa, Bapak itu boleh lihat tempat ini. Kalau ini gereja, maka tempat yang ada altar ini dulu itu adalah altar. Pas saya berdiri ini, sesuai dengan gambar itu ya. Tetapi karena gereja ini berdiri sebelum Konsili Vatikan yang kedua, maka pasti altarnya itu kalau romonya misa, dia akan menghadap ke dinding altar begini. Umatnya di belakang. Karena sebelum Konsili Vatikan kedua, tempat di mana sound system itu adalah sakristi. Di bawah tempat pas Romo Gun duduk itu tempat pembuangan air cucian barang-barang kudus. Persis di speaker yang sebelah sana itu adalah menara gereja. Bangunannya tinggal ini. Tidak bisa di sini karena saya mau mengajak kita merenungkan identitas kita sebagai gereja. Gereja itu berasal dari kata bahasa Ibrani, kahal. Kahal itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari tanah leluhurnya, dari kampung halamannya, dari tempat tinggalnya, menuju ke sebuah tempat yang sudah disediakan. Maka Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, Ur Kasdim, dan dari sana dia mengembara kemana-mana, sampailah mereka ke Mesir, keturunannya. Tetapi karena identitas bangsa Israel itu adalah kahal, orang-orang yang dipanggil keluar, maka dari Israel sebenarnya Tuhan sudah dari Mesir, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah untuk orang-orang Israel. Dia akan membawa mereka menuju tanah terjanji, tanah yang berlimpah susu dan madu, yakni kita kenal dengan tanah Israel. Dari kata kahal, artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Pada waktu kitab suci kita diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ya, kata kahal itu diterjemahkan menjadi eklesia, gereja. Artinya tetap sama, orang-orang yang dipanggil keluar menuju sebuah tempat yang sudah disiapkan Tuhan bagi siapa yang kehendaki. Oleh sebab itu, kita kumpul hari ini, kita merenungkan identitas kita sebagai gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari suku, dari tempat tinggal kita. Dan kita dipanggil bersiara ke sebuah tempat. Itulah eklesia. Pada waktu kata eklesia ini, dia masuk ke dalam Portugis,
wilayah Eropa dan sekitarnya, kata eklesia diterjemahkan menjadi igreja. Tetapi ketika bangsa Portugis masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak bisa konsonan vokal, tidak bisa kata itu terdiri dari konsonan-konsonan saja. Harus ada konsonan vokal, konsonan vokal. Maka kata igreja diterjemahkan menjadi kata gereja, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Seperti yang saya katakan tadi. Menuju ke mana? Menuju ke tanah air surgawi. Itulah identitas kita sebagai gereja. Maka gereja yang adalah kita semua ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan, bukan karena kita mau, tetapi Tuhan yang mempunyai rencana yang indah untuk kita semua dibaptis, mengikuti Dia, dan dibimbing oleh Dia dalam seluruh siara kita menuju tanah terjanji, yakni tanah air surgawi. Itulah identitas kita sebagai gereja. Kalau gereja ini bangunan fisiknya, kalau dia ini dibangun di atas dasar batu, di atas dia menggunakan semen dan segala macam. Tetapi kita yang adalah gereja adalah batu-batu hidup yang dipakai oleh Yesus sendiri untuk pembangunan tubuhnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan maut tak akan menguasainya. Itu gereja secara fisik dan gereja secara rohani. Lalu kita sebagai gereja, kita menyebut diri kita sebagai umat paroki. Paroki itu artinya orang-orang yang sedang berjalan. Paroki itu artinya orang-orang yang sedang bersiara. Paroki itu artinya orang-orang yang musafir. Dia bersiara di dunia. Dia hanya singgah sebentar di dunia, dan dia menuju ke tanah air yang seperti yang saya katakan dalam definisi tentang gereja. Maka kalau kita menyebut diri kita sebagai umat paroki, sebenarnya kita menyebut bahwa kami ini hanya berhenti sementara di dunia, lalu akan berjalan menuju ke tanah air surgawi. Itu identitas paroki, identitas kita sebagai gereja. Gereja sebagai sebuah bangunan fisik, walaupun keuskupan itu sudah ada, dia pertama di Belitung ini, dia hadir di tempat ini. Tinggal puing-puingnya saja. Kita berdoa supaya tempat ini diberikan kepada kita. Amin. Kalau Tuhan yang memulai, pasti Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dari sini, gereja sekian ribu kali perayaan Ekaristi itu dipersembahkan di tempat ini. Maka Bapak Ibu, pada waktu dia masih hutan, ketika kita masuk ke tempat ini, tidak ada aura apapun. Suasananya itu tenang, teduh. Biasanya kalau orang masuk hutan, orang merasa merinding atau takut. Tetapi ketika kita masuk tempat ini, rasanya itu tenang. Lalu saya berpikir, benarlah bahwa di sini sekian ribu kali Ekaristi persembahkan, dan itu pula yang mewuduskan tempat ini menjadi tempat yang suci. Mungkin kebiasaan yang kita mulai hari ini, tahun-tahun berikutnya kita buat supaya untuk mengingatkan identitas kita sebagai gereja yang sedang bersiaran. Dari sini gereja kemudian berpindah ke depan Puri Indah itu. Di depannya gereja berhadapan dengan Puri Indah, ada surga, ada neraka di depannya. Di mana-mana surga dan neraka itu jauh. Di Manggar ini yang tetangga mereka, berhadapan-hadapan. Itu namanya lipat kajang. Ya, jadi dari sini dia bersiara ke sana. Dulu waktu dalam diskusi dengan ketua DPR dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini, karena sejak hari Jumat saya sudah di sini, mereka mengatakan begini, bahwa dulu itu begitu jaya-jayanya Timah, Manggar ini adalah tempat yang menjanjikan.
Tetapi begitu timahnya itu mulai turun, ekonomi mati. Tetapi pemerintahan itu ditanjung, maka pemerintahannya jalan, ekonominya mulai mundur dan kenyataan itu. Dulu di mana-mana belum ada kereta api, di sini sudah ada. Ya. Artinya bahwa dulu itu sangat maju di tempat ini. Karena situasi-situasi seperti itulah, maka status gereja kemudian pelan-pelan dipindahkan ke Pangkajan. Dalam perjalanan siarannya, rupanya benih yang ditaburkan itu terhimpit, tumbuh di semak berduri, di batu-batu. Lalu atas inisiatif ordinaris wilayah, pimpinan kita, pusat paroki kemudian dipindahkan ke Tanjung Pandan hingga pada saat ini. Maka hari ini kita rayakan misa di sini. Habis misa kita boleh lihat tempat ini. Selesai makan kita akan menuju ke gereja yang dipakai oleh komunitas Manggar sekarang untuk misa. Bapak Ibu akan lihat bangunan di sana. Lalu dari sana minggu depan kita semua kumpul di paroki untuk merayakan puncak perayaan identitas kita sebagai gereja yang bersiarah. Semoga kita yang dipanggil, semoga kita yang oleh karena Tuhan dibimbing terus menghayati iman kita sebagai gereja persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjalankan ajaran-ajaran Kristus, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Gembala kita, Gembala Agung, yakni Tuhan. Amin. Satukanlah kami di dalam firman-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam firman-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam firman-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian. Yang telah merintis misi awal di tempat ini, para awam, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang
Ekaristi, Minggu Panggilan atau Minggu Gembala yang baik pada hari ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan senantiasa menyertai kita semua. Yang berikut, minggu depan itu tidak ada misa di stasi. Semua kita misa di paroki, perayaan puncak hari ulang tahun paroki yang ke-82, tahun syukur 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang, dan perayaan Krisma untuk 109 yang menerima sakramen Krisma. Perayaan Ekaristi jam 8 pagi bertempat di paroki. Setelah itu akan dilanjutkan dengan perayaan kebersamaan. Setelah misa ini juga kita tidak meninggalkan tempat ini karena kita masih mengikuti beberapa rangkaian kegiatan sampai nanti ditutup dengan makan siang bersama. Demikian pengumuman. Mari kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Kendati demikian, iman akan Kristus yang bangkit, yang hadir di tengah kita harus terus bertumbuh. Oleh sebab itu, sabda yang kita dengar di lahan hati kita harus menyuburkan iman, dan Ekaristi yang kita sambut yang adalah sumber hidup jiwa kita harus menjadi jaminan kita untuk diutus memberi kesaksian tentang cinta Tuhan sepanjang ziarah hidup kita. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Maka marilah kita berdiri memohon berkat Tuhan agar Dia terus membimbing langkah hidup kita dengan damai sejahtera-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hari ini udah selesai. Mereka para
Selamat. Ini dari KBG sudah selesai acara napak tilasnya. Oke, sekian dan terima kasih.